Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 Ismail, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 1, subtema 4. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video, diharapkan anak bisa menjelaskan ciri pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Juga menjelaskan jenis perkembangbiakan pada tumbuhan dan mengidentifikasi jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, siapa di sini yang gemar menanam tanaman hias atau tanaman obat? Apakah kalian suka menyiramnya? Tanaman juga membutuhkan air loh anak-anak, karena air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Namun di sini anak-anak sudah ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Jika belum, mari kita bahas. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan bertambahnya tinggi tumbuhan, ukuran daun, banyaknya ranting, dan besar batang. Perkembangan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Seperti contohnya biji, tunas, umbi, dan spora. Anak-anak, ternyata banyak sekali ya perkembangbiakan secara alami. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yaitu mangga, semangka, padi, kacang hijau, dan jeruk. Untuk daur hidup biji dimulai dari biji ditanam, kemudian tumbuh akar, batang, dan tumbuh daun, hingga tumbuhan menjadi tumbuhan muda dan tumbuhan dewasa. Setelah itu berbunga dan berbuah, di mana buahnya itu terdapat biji. Seperti jika kita persingkat, seperti inilah daur hidup biji. Dimulai dari biji, kemudian tumbuh akar, tumbuh batang, daun, hingga tumbuh menjadi pohon atau tanaman. Kita ambil satu contoh perkembangbiakan pada tumbuhan buah mangga yang diawali dengan kita menanam biji mangga, di mana setelah itu akan tumbuh akar dan tunas. Seiring berjalannya waktu, tunas akan tumbuh menjadi pohon kecil dan akan tumbuh pula menjadi pohon mangga, di mana setelah tumbuh pohon akan berbunga hingga bunga tersebut akan tumbuh menjadi buah mangga. Perkembangbiakan dengan tunas adalah perkembangbiakan dengan munculnya tanaman baru di dekat tanaman induk. Tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru yang sama dengan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara tunas yaitu pohon pisang, pohon kelapa, tebu, bambu, dan cocor bebek. Yang ketiga ada perkembangbiakan secara umbi. Perkembangbiakan dengan umbi adalah perkembangbiakan bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah dan mengalami pembengkakan atau menggembung sebagai akibat perubahan fungsinya. Tanaman umbi dibedakan menjadi umbi bakar, umbi lapis, dan umbi batang. Untuk umbi akar yaitu umbi yang terbentuk dari akar, contohnya wortel, lobak, dan singkong. Umbi lapis yaitu umbi yang terbentuk dari tumpukan-tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bombay. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah umbi yang terbentuk dari bagian batang, contohnya kentang, ubi, dan bengkuang. Tumbuhan umbi-umbian sering dimanfaatkan manusia untuk bahan makanan sehari-hari. Yang keempat adalah spora. Spora adalah perkembangbiakan melalui sel atau beberapa sel yang berfungsi menyebarkan tanaman.
Untuk spora memiliki ukuran yang sangat halus, biasanya melalui bantuan air, angin, maupun hewan. Tumbuhan spora tumbuh di tempat yang lembab. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora yaitu suplir, tanaman paku, dan juga lumut. Selanjutnya adalah perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah stek dan mencangkok. Perkembangbiakan buatan yang pertama akan kita bahas yaitu mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan induknya. Tumbuhan yang biasanya dicangkok yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contoh tumbuhan yang dicangkok yaitu durian, rambutan, mangga, jambu, dan jeruk. Yang kedua adalah stek. Stek adalah mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tanaman itu sendiri tanpa menunggu tumbuhnya akar. Tetapi tidak semua tanaman dapat berkembang biak menggunakan stek. Bagian tanaman yang dapat ditanam berupa batang, daun, ataupun tangkai. Contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan stek yaitu lengkeng, lidah buaya, lidah mertua, singkong, begonia, dan mawar. Setelah kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, coba kalian baca teks bacaan berikut di halaman 81. Tak lupa kalian kerjakan soal latihan nomor 4 dan 5. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.